Perkenalkan, nama saya Arianto Richard Pratama. Saya dari kelas 6 AKMB, NPM 1742049. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan lebih detail mengenai kode etik untuk profesi akuntan publik. Seperti yang sudah kita ketahui kan, etika itu dijadikan sebagai pedoman atau aturan dalam kehidupan sehari-hari. Namun pada faktanya etika tidak hanya dibutuhkan untuk kehidupan sehari-hari, namun juga etika ini dibutuhkan untuk suatu profesi. Jadi hampir semua profesi yang ada sebenarnya mempunyai etika profesinya tersendiri. Hal ini bertujuan untuk menjaga supaya profesi yang dijalankan itu tetap pada koridor yang telah ditentukan. Begitu juga untuk profesi akuntan publik. Akuntan memiliki tanggung jawab untuk bertindak sesuai dengan kepentingan publik. Oleh karena itu, etika mempunyai peranan yang sangat penting dengan profesi akuntan ini. Selain itu, adanya kode etik profesi akuntan publik ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat luas terhadap profesi akuntan. Jadi dalam kode etik profesi akuntan publik ini sebenarnya ada 5 prinsip dasar etika yang diatur dan itu harus dipatuhi oleh semua akuntan publik tanpa terkecuali. Yang pertama ada prinsip dasar etika integritas. Terus yang kedua ada objektivitas. Yang ketiga ada kompetensi dan kehati-hatian profesional. Yang keempat ada kerahasiaan. Dan yang kelima ada perilaku profesional. Yang pertama adalah integritas. Jadi integritas ini dapat diartikan sebagai bersikap lugas dan jujur dalam semua hubungan profesional dan bisnis. Terus yang kedua, objektivitas. Jadi objektivitas adalah tidak mengkompromikan pertimbangan profesional atau bisnis karena adanya bias, benturan kepentingan atau pengaruh yang tidak semestinya dari pihak lain. Yang ketiga, kompetensi dan kehati-hatian profesional. Ini dapat diartikan sebagai memastikan bahwa klien atau organisasi tempatnya bekerja memperoleh jasa profesional yang kompeten berdasarkan standar profesional dan standar teknis terkini serta ketentuan undang-undang yang berlaku. Terus yang keempat, kerahasiaan. Ini dapat diartikan sebagai menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dari hasil hubungan profesional dan bisnis. Yang terakhir, perilaku profesional. Ini dapat diartikan sebagai mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menghindari perilaku apapun yang dapat mendiskreditkan profesi akuntan publik. Jadi inti dari kode etik akuntan publik yang diatur sangat banyak. Sebenarnya berfokus pada 5 prinsip ini, supaya 5 prinsip ini jangan sampai dilanggar oleh akuntan publik. Jadi kelima ini semuanya harus dipatuhi tanpa boleh dilanggar satupun oleh akuntan publik. Aturan yang termuat di dalam kode etik ini sebenarnya banyak dan nggak sedikit. Jadi saya tidak mungkin menjabarkannya satu persatu dalam video ini. Tapi saya akan menjelaskan sedikit dan beberapa mengenai aturan yang terdapat di kode etik profesi akuntan publik. Jadi contohnya yang pertama, Budi mendapatkan tugas untuk melakukan audit pada PTX. Namun ternyata komisaris dari PTX ini adalah pimpinan di KAP ABC tempat Budi bekerja. Dari kasus tersebut kita dapat melihat adanya potensi independensi yang dapat dilanggar oleh Budi. Sehingga hal ini sendiri telah diatur dalam kode etik, yaitu bahwa jika seseorang yang merupakan rekan senior atau pimpinan rekan kantor bergabung dengan klien audit yang merupakan entitas akuntabilitas publik sebagai direktur, komisaris, atau pejabat eksekutif atau karyawan yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap laporan keuangan yang akan diaudit, maka hal ini masih dapat dikompromi kecuali telah melewati batas waktu 12 bulan sejak individu sebagai rekan senior atau pimpinan rekan. Misalnya
pimpinan di KAP ABC tempat Budi bekerja ini sudah menjabat dari 2010. Nah, kemudian pada 2015 Budi ini baru mendapatkan tugas untuk mengaudit di PT X. Nah, karena jangka waktunya kan 5 tahun, yang mana ini sudah lewat dari 12 bulan. Nah, jadi maka Budi ini sebenarnya tidak boleh untuk melakukan audit di PT X karena nanti ditakutkan bahwa di PT X tersebut Budi mendapat tekanan dari pimpinan di KAP ABC sekaligus komisaris di PT X tersebut yang nanti dapat mempengaruhi opini dari laporan PT X tersebut. Nah, jadi untuk menghindari tersebut, orang yang mengaudit di PT X harus diganti dengan KAP lain yang tidak mempunyai hubungan antara kayak komisaris dan di KAP-nya, ataupun hubungan-hubungan lain, misalnya ada anggota keluarga dan sebagainya. Nah, jadi hubungan kedekatan seperti itu harus dihindari. Oke, jadi itu sebenarnya baru salah satu contoh dari ancaman independensi. Nah, untuk ancaman independensi lainnya sebenarnya masih banyak, cuma itu salah satu contoh aja. Oke, kemudian saya lanjut. Kemudian ada juga aturan yang mengatur bahwa anggota keluarga inti tidak diperbolehkan menjadi tim audit jika anggota keluarga inti tersebut masih menjabat posisi penting di perusahaan klien sebagai direksi, komisaris, atau pejabat eksekutif, atau karyawan dalam posisi yang memberikan pengaruh signifikan atas laporan keuangan yang akan diaudit. Nah, jadi ini contohnya misalnya si Budi di KAP ABC. Nah, ternyata katakanlah kakak si Budi ini bekerja di perusahaan klien, di mana perusahaan klien ini nanti akan diaudit oleh si Budi. Nah, jadi hal ini tidak diperbolehkan karena nanti takutnya si Budi dan kakaknya bisa bekerja sama untuk istilahnya untuk menguntungkan PT yang akan diaudit atau si klien ini. Jadi itu kan dapat mempengaruhi opini terhadap laporan keuangan si PT tersebut atau si klien. Nah, jadi solusinya sebenarnya hal ini banyak solusi. Jadi solusi yang pertama jelas Budi ini bisa digantikan oleh orang lain. Atau misalnya kalau Budi sudah terlanjur melakukan audit, maka solusinya itu bisa adalah laporan si klien ini nanti diaudit untuk kedua kalinya oleh KAP yang berbeda. Kayak gitu. Oke, jadi contoh selanjutnya lagi. Kemudian ada aturan mengenai penerimaan hadiah dari klien. Salah satunya adalah bahwa penerimaan hadiah oleh klien sebenarnya tidak dilarang dan boleh-boleh saja, asalkan dengan catatan tidak mempengaruhi keputusan yang akan diambil oleh auditor. Nah, namun jika pemberian hadiah ini dapat mempengaruhi pengambilan keputusan akuntan, maka hal ini tidak dibenarkan atau tidak diperbolehkan. Nah, jadi misalnya ada perusahaan yang memberikan katakanlah cenderamata atau oleh-oleh untuk seorang auditor yang sedang mengaudit laporan perusahaannya. Nah, jika hadiah tersebut berpotensi menjadi suap dan mempengaruhi opini auditor tersebut, maka hadiah ini tidak boleh diterima atau tidak dibenarkan. Namun kalau hadiahnya misalnya sebagai bentuk apresiasi atau untuk menghargai hubungan antara auditor dan klien dan tidak ada maksud untuk mempengaruhi opini, maka boleh-boleh saja diterima seperti itu. Jadi tetap harus melihat konsep apakah hadiah tersebut dapat mempengaruhi opini atau tidak. Oke, kemudian contoh yang terakhir yang saya berikan adalah misalnya Budi bertugas untuk melakukan audit pada PT X. Namun ternyata PT X adalah tempat istri Budi bekerja sebagai direksi. Hal ini termasuk dalam ancaman kedekatan karena ada anggota keluarga dekat, tim asuransi yang menjabat sebagai direktur, komisaris, atau pejabat dari klien asuransi, atau karyawan yang dalam posisi dapat memberikan pengaruh signifikan. Nah, jadi untuk mengatasi ini,
bisa dilakukan dengan cara anggota diganti oleh yang lain, di mana tidak terdapat hubungan keluarga dekat dengan pihak klien. Nah, ini mirip-mirip dengan contoh yang sebelumnya tadi. Terus, oke, nah, ancaman kedekatan ini dapat mengancam prinsip dasar etika akuntan publik. Nah, ini dapat mengancam 3. Jadi yang pertama dapat mengancam objektivitas, yang kedua dapat mengancam integritas, dan yang ketiga dapat mengancam perilaku profesional. Nah, jadi dari kasus-kasus yang muncul, sebenarnya hal ini hanya berputar-putar untuk menjaga kelima prinsip dasar etika yang saya sebutkan di awal, gitu. Jadi memang aturannya itu memang rinci lebih banyak di di buku kode etik yang sudah diatur. Nah, jadi kalau yang contoh yang saya berikan ini hanya sekilas saja dan tentu tidak bisa mewakilkan semua aturan yang terdapat di dalam kode etik akuntan publik. Oke, jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika masih terdapat banyak kekurangan. Sekian dari saya dan terima kasih.